Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 sekolah dasar, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dengan judul menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu contoh bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Pada kegiatan belajar kali ini, kita akan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca petunjuk perawatan tumbuhan, menulis pedoman wawancara, melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan, dan juga membuat motif hias tumbuhan. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut adalah cara yang diperoleh Siti dari buku tersebut. Langkah yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, kemudian susun di dasar pot. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama ya. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kemudian, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah cara merawat tumbuhan melati. Sekarang mari kita memeriksa kalimat-kalimat di bawah ini. Apakah sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati yang dibaca oleh Siti tadi? Mari kita mulai dari 4 kalimat pertama. Kalimat nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Kalimat nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Kalimat nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Kalimat nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Dari keempat kalimat ini, yang sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati adalah pernyataan nomor 1 dan 2. Maka pernyataan nomor 1 dan 2 kita beri tanda centang. Kita lanjutkan pada kalimat selanjutnya. Kalimat nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nomor 8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan,
bagian luar pot harus dibersihkan. Dari keempat kalimat ini yang sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati adalah kalimat nomor 5, 6, dan 8. Oleh karena itu, pada kalimat nomor 5, 6, dan 8 kita berikan tanda centang. Oke, mari kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya pada orang yang memahaminya. Nah, tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Kemudian tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Ceritakan hasil wawancaramu kepada orang tuamu atau kepada teman-temanmu. Di sekolah, Siti menanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk mari kita amati garis bilangan berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya berurutan ke arah kanan. Nah, jadi seperti pada tayangan ini adalah merupakan contoh garis bilangan. Nah, mari kita belajar bagaimana kita melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contoh 3 ditambah 2. Dalam operasi hitung menggunakan garis bilangan, selalu kita mulai dari angka 0. Kita mulai dari 3. Artinya 3 satuan ke arah kanan dimulai dari angka 0 ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi 3 tambah 2 kita mulai dari 3. Artinya 3 satuan ke arah kanan. Berhenti pada posisi angka 3. Ditambah 2 artinya 2 satuan dari letak berhenti tadi atau dari angka 3 itu ke arah kanan 2 satuan. Gambarnya seperti ini. 2 satuan dari titik angka 3 ke arah kanan. Nah, kemudian hasil yang ditunjukkan yaitu dari 0 sampai angka 5 itu merupakan hasil penjumlahannya. Jadi 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. Kita tulis 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi seperti itulah cara penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, menggunakan cara yang lain, contohnya adalah 4 tambah 7 itu adalah 11. Maka hampir sama dengan yang tadi, kita mulai dari angka 0. 4 tambah 7 berarti 4 satuan ke kanan. Kemudian dari posisi angka 4, 7 satuan ke arah kanan. Nah, hasilnya ditunjukkan dari 0 sampai
angka yang berhenti tadi adalah angka 11. Jadi 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Ditunjukkan dengan garis bilangan seperti ini. Oke, mari kita coba menyelesaikan latihan soal. Nomor 1, 5 ditambah 2. Kita mulai dari angka 0, 5 satuan ke arah kanan. Berhenti di angka 5, kemudian ditambah 2, artinya adalah 2 satuan ke arah kanan. Ternyata berhenti di angka 7. Artinya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. 3 ditambah 8. Kita mulai dari angka 0, 3 satuan ke kanan, berhenti di angka 3. Kemudian ditambah 8, artinya 8 satuan ke kanan. Nah, ternyata berhentinya di angka 11. Artinya 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, mudah bukan? Silakan kalian lanjutkan menyelesaikan soal-soal latihan yang terdapat di dalam buku tema. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Hasil atau karya Siti adalah sebagai berikut ini. Nah, bagus sekali bukan karya Siti? Setelah melihat gambar tadi, coba mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Silakan kamu tulis sesuai dengan motif yang kamu sukai. Sebagai contoh jawaban adalah sebagai berikut. Motif yang paling disukai adalah motif warna biru dengan bunga berwarna merah. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Nah, contoh jawabannya, mengapa kok yang disukai itu motif warna biru dengan bunga berwarna merah? Contoh jawabannya adalah yang menarik bentuk bunga dan daunnya. Kemudian pertanyaan nomor 3, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Nah, silahkan kamu tulis kira-kira warnanya apa yang kamu sukai. Sebagai contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Warna hijau dan merah. Mengapa? Mengapa memilih warna hijau dan merah? Contoh jawabannya adalah sesuai dengan warna asli tumbuhan. Warna hijau warna tumbuhan, kemudian warna merah adalah warna bunganya. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu kalian belajar ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.